Kali ini kita bahas kunci busi 14 mili. Yang pertama ada merek Crosman 14 mili, CRV USA. Cukup panjang, mengkilat, 14 mili untuk ukuran heksnya, 6 PT, drive-nya setengah inci. Berikutnya ada merek American Tools 14 mili, ada logonya CRV, 6 poin juga, 14 mili, 6 PT, drive 3/8, beda dengan Crosman tadi setengah. Berikutnya ada merek Top Tool, ada tulisan 14, Top Tool BAAX 1214 CRV, tapi tulisannya berupa printing 3/8 mili dan finishingnya seperti satin, tapi dia 12 PT. Kemudian di dalamnya dia penjepitnya dari semacam plat atau claw, ada 5 daun ya untuk menjepit businya. Jadi berbeda dengan biasanya dari karet, ini dari plat. Like, share, dan subscribe dulu ya. Kita langsung coba dulu di mobil Avanza 2019. Kita coba dulu Top Tool. Kita coba rasakan feel-nya waktu kita puter pakai ratchet cordless. Apakah kerasa bahwa businya ketarik ke atas atau enggak. Dan untuk Top Tool memang kerasa banget apakah businya sudah lolos dratnya atau belum, sehingga bisa kita tarik. Sekarang kita coba pakai American Tool. Ini keras, mungkin kena karbonnya ya, sekalian ini tune up. Berikutnya kita lanjut dengan cordless ratchet. Kita rasakan apakah dapat feel-nya. Kerasanya dikit-dikit ya, kayak ada sudah gigit, kadang kerasa enggak. Jadi ada kalanya harus beberapa kali tes ditarik kuncinya apakah businya ikut atau belum. Nah, ini kita coba-coba, kita angkat, mungkin kurang puternya, kita puter lagi, kita tes angkat lagi sambil kita rasakan. Memang bisa, tapi feelnya memang nggak sekerasa kalau pakai Top Tool. Sekarang kita pakai Crosman setengah drive-nya, kita lihat apakah muat ya. Ini busi pertama saya untuk 14 mili, belum pernah dipakai sebenarnya. Ternyata cukup muat di lubang busi dari Avanza 2019 dual VVTi. Kita tes pakai cordless, kita rasakan apakah businya sudah kesangkut apa enggak. Ternyata enggak kerasa sama sekali yang ini lebih gak kerasa daripada American Tool. American Tool masih oke lah. Ya, bener-bener nggak kerasa. Kita coba ganti pakai Top Tool, kita pancing aja seperti ini. Nah, lebih kerasa ini. Nah, itu bisa keambil. Memang cengkramannya cukup kuat ini, jadi nggak mudah lepas. Bahkan posisi agak ditarik begini dia masih gigit. Jadi claw-nya itu benar-benar bekerja sebagaimana mestinya. Nah, ini busi yang paling ujung mendekati firewall, ini yang paling susah karena dia di bawah plat plat bawahnya wiper itu ya. Kita coba pakai Crosman yang paling besar, ternyata masih muat kok. Jadi ya memang bisa tetap, cuman memang lah itu kedengarannya agak ketatap-tatap ke plat di atas ya. Memang kesulitannya di sana. Kenapa itu saya lebih suka 3/8 akhirnya dibanding drive setengah. Sama nggak bisa, kita coba pakai arm tool lagi untuk tes tarik businya, keluarkan businya dari lubangnya untuk silinder nomor 4 yang paling jauh dari depan atau paling dekat dengan firewall. Kita coba putar lagi sambil kita rasakan. Ya, kali ini kurang terasa ya apakah businya ini sudah nancep apa enggak. Oke, kita ganti lagi pakai Top Tool dan kerasa akhirnya bisa ketarik. Seperti terlihat ya, waktu businya tadi ketarik ternyata Top Tool ini masuknya enggak sampai ke hex dari businya, cuman karena dia claw-nya sudah gigit akhirnya ya bisa kecabut. Nah, kalau American Tool ini harus bener-bener kepala kuncinya itu masuk ke hexnya, baru karet di dalamnya itu bisa megang busi.
Nah ini ya, agak dicabut gini pun juga nggak mudah lepas. Sekarang kita tes pakai arm tool ya. Jadi sebenarnya dia cukup gigit ya, cuman kalau udah businya agak keluar dari kunci businya, nah dia nggak terlalu gigit. Nah ini yang bikin arm tool ini kalau bisa sejak awal muternya pakai arm tool ini, American tool, sampai dia bener-bener lolos banyak gitu ya, dratnya keluar, baru kita tarik, itu baru oke. Karena selama ini saya pakainya yang American tool ini. Crossman ini 115 gram, paling berat memang karena dia drive-nya paling besar dan paling panjang. Sedangkan American Tool 75 gram. Nah ini yang paling tipis kecil nih, Top Tool 53 gram. Crossman panjangnya 77,5 mili, diameter luar 20,5, sedangkan pangkalnya 21,8. Ini lebih membesar ya. Heksagonnya atau tingkat kepresisiannya di 14,2 mili. Kita coba putar, kita ukur heksagon yang lain ya, rata-rata di 14,2 milian. Ada kalanya 14,3 mili mungkin agak kurang pas saja ngukurnya. Sekarang kita beralih ke American Tool, panjangnya 62,8 mili, lebih pendek. Diameternya lebih kecil 19,8, sedangkan pangkalnya 17 mili, bisa diputar pakai kunci 17 mili. Untuk kepresisiannya 14,2 mili juga, kurang lebih seperti Crossman, tapi ini kayaknya cenderung ke 14,1 sih. Tapi banyakan di 14,2-nya. Ya maklum kaliper saya cuma single digit kepresisiannya. Tapi kalau dibanding Crossman sepertinya sih sedikit lebih presisi yang American Tool ini. Kita coba ya apakah dia bisa diputar pakai kunci 17 mili. Nah lumayan seret nih, entah kena catnya atau gimana. Nah sekarang yang Top Tool nih, panjang 64,0, sedikit lebih panjang dari arm tool. Diameternya langsing 17,6 mili. Untuk bagian belakangnya sama, bisa diputar pakai kunci 17 mili. Kepresisian kalau saya ukur yang 12 PT ini memang agak-agak susah ya, tapi dia di 14,2, tapi lebih cenderung ke 14,1, tapi tetap di 14,2. Kalau boleh dikasih tingkatan, yang paling presisi ini Top Tool, kedua arm tool, ketiga Crossman. Tapi ya bedanya dikit-dikit lah, nggak sampai yang jauh banget. Top Tool ini dindingnya tipis ya, 0,8 mili dari poin terpendek ya. Kalau dari tengah-tengahnya yang agak tebel itu 1,5 mili. Sedangkan kalau American Tool ini di paling tipisnya 1,7 mili, yang paling tebelnya 2,7 mili. Sedangkan Crossman ini sedikit lebih tebal, bagian paling tipisnya yang di titiknya itu 2,0 mili, sedangkan bagian yang agak tebal dagingnya di 3,3 mili. Ini kalau langsung ditempel langsung ya, soal diameternya, nah ini kelihatan arm tool lebih ramping daripada Crossman, sedangkan Top Tool ini jauh lebih ramping lagi dibanding arm tool. Ini busi Avanza Dual VVT-i yang iridium ya, dia pakai hexa 14 mili. Ini masih bawaan, mesti hati-hati nih jangan sampai jatuh. Nah ini dalemannya si Crossman ya, saya baru sadar ternyata kok nggak ada karetnya. Mungkin dia lepas selama penyimpanan, aneh juga sih. Padahal bisa dikata Crossman ini saya beli tapi belum sempat pakai, karena berikutnya saya beli yang American Tool yang drive 3/8. Makanya ini dia nggak gigit sama sekali. Saya baru sadar ini, entah hilang entah nggak ada. Sekarang soal arm tool ya, nah itu kelihatan di dalam ada karet pemegangnya untuk megang businya ya. Jadi businya bisa kepegang seperti ini, bisa tarik ke atas. Cuman ini saya perhatikan antara lingkaran busi dengan kuncinya ini ada sedikit gap ya, tapi nggak masalah sih, masih bisa kepegang kok selama karetnya nggak lepas saja. Ya memang kalau diguncang-guncang banget memang dia masih bisa lepas. Sepertinya karetnya ini lebih ke ujung dari ground businya. Sekarang ke Top Tool, dia 12 PT. Saya cari yang 6 PT nggak nemu soalnya untuk yang model seperti ini. Nah dia lebih masuk ya, dan juga pegangan dari daun 5 daunnya itu ndak harus benar-benar masuk, sudah gigit. Jadi
enak juga dia. Jadi kayaknya sampai ke keramik businya yang bisa dipegang. Nah ini kepresisiannya kurang lebih seperti ini, mirip-mirip sih, tapi entah ini kerasanya nggak goyang apa karena klem-kleman dari plat 5 daunnya itu yang keras, jadi kerasanya nggak sekocak American Tool. Tapi kalau dari pengukuran sih tadi kan cuman beda dikit ya. Oke, kita coba perhatikan lagi. Memang kerasanya agak seret gara-gara ada claw yang megang itu. Kita tes lagi yang Amtool ya, kita coba bandingkan head to head, side by side. Nah ini American Tool. Ya kerasanya lebih goyang ya, cuman apakah gara-gara businya ini megangnya nggak terlalu seret di ujungnya, makanya lebih kerasa dibanding Top Tool. Terus nah ini kelihatan ya, antara lingkaran busi dengan kunci Amtool ini ada gapnya sedikit, tapi nggak mempengaruhi hasil. Kita coba lagi Top Tool ya, kita amati dari dekat. Nah itu sudah megang. Nah ini benar-benar sampai masuk, sampai nyentuh ya, jadi lebih dalam dia. Nah ini sambil saya tarik ya supaya kelihatan. Nah ini kalau saya paksa baru kerasa goyangannya, dibanding tadi mungkin saya kurang maksanya ya. Nah jadi ya mirip-mirip ya. Coba komen di bawah mana yang lebih presisi. Sekarang kita coba untuk Crossman 14 mili Crossman. Nah ini malah flash banget ya, sampai masuk, sampai ringnya itu kepegang sama shocknya ya. Untuk kepresisiannya memang dia lebih kocak. Nah ini ada tapernya seperti ini, makanya kok bisa masuk sampai ringnya kebungkus ya. Ini ada enaknya juga sih kalau ringnya kebungkus, jadi lebih nggak meleset ya mungkin ya. Ya mungkin ya. Coba komen di bawah juga. Masih nggak jelas-jelas banget soal kepresisian Amtool versus Top Tool ini. Kita side by side aja, coba pindah-pindah gini. Ya hampir-hampir mirip sih. Kita coba yang Crossman, cuma saya ngeri businya lepas ini, bisa rusak nanti ujung iridiumnya. Nah seperti itu memang lebih kocak sih kalau saya bilang ya. Lebih presisian yang American Tool, sedangkan American Tool dengan Top Tool sepertinya kok presisian Top Tool tapi kok mirip-mirip ya, agak bingung juga memang. Bahkan setelah diamati gini masih mirip-mirip ya. Top Tool ini 12 PT, sedangkan Amtool ini 6 PT. Saya sebenarnya masih lebih suka yang 6 PT ya. Oh ya, yang Top Tool tadi belum dites pakai kunci 17 mili ya. Nah ini bisa juga nih diputar pakai kunci 17 mili. Cuman saya nggak tahu apa fungsinya ya, enakan pakai extension. Nah ini coba kita lihat lagi lebih dekat dengan angle yang beda ya, untuk tes lagi. Saya masih penasaran mana yang lebih presisi. Saya sengaja tarik ini biar kelihatan hexa ke soketnya ya, untuk melihat goyangannya seperti apa secara visual. Kita coba goyang kanan kiri busi terhadap soket Crossman ini ya, memang kerasa wobble ya, kerasa oglek-oglek memang. Kita coba di Amtool lebih firm sih. Yang Crossman itu agak nemen ya goyangannya. Amtool oke. Sedangkan di Top Tool ya masih ada goyang, cuma mungkin ada pair 5 daun itu, jadi ya bikin lebih firm. Sekian perbandingan 3 kunci busi 14 mili.